Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan mengenai pembiayaan syariah. Untuk pengertian pembiayaan itu secara sempitnya ialah pakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabahnya. Jadi suatu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Sedangkan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain. Jadi untuk secara luasnya yaitu pembiayaan ataupun pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah dirancang ataupun yang telah dikonsep, baik yang dilakukan oleh sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Oke, selanjutnya fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan itu ada 3 macam, yaitu meningkatkan daya guna uang, yang selanjutnya meningkatkan daya guna barang, yang terakhir meningkatkan peredaran uang. Di mana meningkatkan daya guna uang itu para penabung akan menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan lain-lain. Uang tersebut nantinya akan dipresentasikan tertentu di tingkat kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Jadi nantinya uang itu akan digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya meningkatkan daya guna barang. Meningkatkan daya guna barang yaitu para produsen itu akan terbantu yang semuanya bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga utility-nya itu dari bahan tersebut meningkat, sehingga produk yang dihasilkan pun meningkat. Dan selanjutnya meningkatkan peredaran uang, di mana pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giralnya itu. Melalui pembiayaan, peredaran uang, kartal, dan giral lebih berkembang karena pembiayaan meningkatkan kegairahan berusaha, sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitas apalagi secara kuantitatif. Oke, selanjutnya mengenai prinsip dan kriteria pengembangan model kegiatan pembiayaan lainnya. Untuk prinsipnya itu sendiri itu ada 2. Yang pertama prinsip titipan atau simpanan atau al-wadiah. Yang kedua prinsip bagi hasil. Kalau prinsip titipan itu hanya sebuah titipan. Kalau prinsip bagi hasil itu ada 2. Yang pertama al-musyarakah, yang kedua al-mudharabah. Kalau al-musyarakah itu seumpamanya ada pihak A dan pihak B itu saling mempunyai modal dan disepakati bersama keuntungan dan kerjasamanya. Sedangkan kalau pihak al-mudharabah itu pihak A itu 100% modal, sedangkan yang B itu yang menjalankan. Jadi bedanya di situ. Kalau al-musyarakah itu keduanya saling mempunyai modal. Kalau al-mudharabah itu hanya salah satu di antaranya yang mempunyai modal ataupun menghasilkan modal, sedangkan yang satunya itu menjalankan bisnisnya itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbedaan murabahah dengan al-bai bidzaman ajil. Kalau al-murabahah itu kontrak jual beli, di mana barang yang dijual belikan itu diserahkan dengan segera, tetapi dalam pembayarannya itu dibayarkan di kemudian hari, tetapi dengan cara lunas atau langsung. Sedangkan kalau al-bai bidzaman ajil itu pembayarnya itu secara dicicil atau angsuran. Jadi perbedaannya di situ. Kalau murabahah lunas langsung, kalau bidzaman ajil beransur-ansur. Oke, sistem ribawi yang disamakan itu yang pertama ada sistem ekonomi ribawi. Nah, salah satu penyebab utama munculnya krisis ekonomi dan keuangan di berbagai belahan dunia adalah praktik ribawi dan spekulasi finansial dalam aktivitas perekonomian.
Islam dengan tegas mengharamkan riba dan spekulasi tersebut dalam sistem ekonomi umatnya. Inilah yang menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi kapitalisme juga secara nyata menghalalkan bunga dan praktek spekulasi tersebut. Oke, yang kedua ada muamalah ribawi. Transaksi muamalah maliyah semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sarana atau media dalam melakukan transaksi juga semakin canggih. Sementara komoditas yang diikat dalam satu transaksi juga semakin bercorak ragam, mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat tuntutan zaman yang berkembang. Oke, yang kedua ada riba utang piutang, itu dapat dibilang menjadi dua. Yang pertama ada riba qard. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu hutang yang harus dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam ini tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan bagi hasil atas keuntungan usahanya dan bagi rugi jika ada kerugian usahanya. Contoh mudharabah antara dua pihak saja, yaitu sohibul mal yang bermitra dengan mudharib. Sohibul mal memberikan modal untuk usaha sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40% keuntungan untuk sohibul mal. Setelah mudharib menjalankan usaha selama 9 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 35 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta. 15 juta dari 35 juta dikurangi 20 juta. Maka sohibul mal berhak mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta. 3 juta dari 40% dikali 6 juta dan sisanya sebesar 9 juta menjadi hak mudharib. Selanjutnya, bai bizaman ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya, yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Misalnya, nasabah memilih aset atau barang yang ingin dibeli. Kemudian, pihak bank memberikan pembiayaan BPA dengan perjanjian sesuai kesepakatan bank dan nasabah, termasuk keuntungan untuk bank, dan pihak bank akan membeli barang yang diinginkan nasabah dari penjual secara tunai. Dengan demikian, hak kepemilikan barang itu berada di tangan bank. Kemudian, pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk keuntungan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan pembayaran sesuai dengan perjanjian awal dapat dilakukan secara cicilan dalam tempo yang ditentukan. Selanjutnya, bai asalam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara cara pembayarannya di muka atau cash. Contohnya, seorang ayah membeli laptop dengan kualitas yang mencapai 8 juta melalui toko online, di mana si ayah memesan kepada pemilik toko online. Setelah membeli laptop, ia langsung membayar uangnya terlebih dahulu kepada pemilik tersebut, sedangkan laptopnya akan dikirim ke ayah pada waktu yang telah disetujui di awal oleh kedua belah pihak. Struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dengan sumber pendanaan jangka panjang yang berasal dari dana internal atau modal pemegang saham dan dana eksternal atau saham preferen. Dengan demikian, struktur modal adalah struktur keuangan dikurangi utang jangka pendek, sedangkan struktur keuangan menggambarkan susunan keseluruhan sisi kredit neraca yang terdiri atas utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri. Struktur keuangan adalah keseluruhan yang terdapat di dalam neraca sebelah kredit, sedangkan struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap.
Jadi, struktur keuangan mencakup semua pembelanjaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sebaliknya, struktur modal hanya mencakup pembelanjaan jangka panjang saja, tidak termasuk pembelanjaan jangka pendek. Sedangkan struktur kekayaan merupakan keseluruhan total aktiva dan total kewajiban dan modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8 dan 9. Nomor 8, kapan struktur modal dikatakan optimal? Terjadi pada saat nilai perusahaan maksimal atau struktur modal yang mengakibatkan biaya rata-rata tertimbang turun. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Jadi, struktur modal dikatakan optimal itu apabila seimbang dengan penurunan dan naiknya saham, agar saham bisa melakukan proses yang seimbang. Di video selanjutnya ada contohnya. Pertanyaan ke-9, jelaskan pengaruh dari struktur modal dan kebijakan dividen terhadap nilai saham. Struktur modal pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi, sangat berpengaruh dalam struktur modal. Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan diterima. Jadi, pengaruh banget terhadap penilaian perusahaan. Struktur modal kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh positif, yaitu hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa struktur modal kebijakan dividen bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diterima. Yang selanjutnya, pertumbuhan perusahaan sebagai variabel kontrol secara bersama-sama berpengaruh positif, dan kebijakan dividen dan ukuran kinerja pertumbuhan perusahaan sebagai variabel kontrol secara bersama-sama. Jadi, pengaruh dari struktur modal dan kebijakan dividen terhadap nilai saham itu nilainya positif, yang bisa mengontrol kinerja karyawan, pertumbuhan, perkembangan perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai materi teori struktur, biaya modal, dan penerapan kebijakan dividen pada sumber dana syariah. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kebijakan dividen pada sumber dana syariah? Dividen merupakan pembagian laba dari perusahaan kepada pemegang saham, baik berupa dividen tunai, dividen properti, maupun dividen saham. Sedangkan dividen dalam perspektif syariah merupakan kerjasama dalam bentuk syirkah amwal atau syirkah musahamah, yaitu penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, mengenai kebijakan dividen pada sumber dana syariah. Kebijakan dividen merupakan rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Misalnya, suatu perusahaan memberi keputusan bahwasanya laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi pada masa yang akan datang. Jadi, dalam kebijakan dividen ini, perusahaan mempunyai dua pilihan. Yang pertama, membagikan dividen kepada pemegang saham, dan yang kedua, menahan dividen dalam bentuk laba ditahan dan bisa digunakan kembali oleh perusahaan untuk modal dalam pembiayaan investasi selanjutnya.
Oke, pertanyaan selanjutnya, perusahaan akan membiayai sebuah investasi senilai Rp 300 juta dan menghasilkan laba bersih operasi Rp 50 juta dengan menggunakan 3 sumber pembiayaan yaitu utang obligasi jangka panjang tingkat bunga 10% sebesar Rp 120 juta, penjualan saham preferensi tingkat bunga 12% sebesar Rp 100 juta, dan penjualan saham umum tingkat return yang diharapkan 14% sebesar Rp 80 juta. Tarif pajak yang ditetapkan pemerintah sebesar 30%. Diminta, berapakah biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC investasi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, bisa menggunakan rumus dari biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC, yaitu rumusnya WACC sama dengan WD dikali KD dikali 1 min T ditambah WPS dikali KPS ditambah WCS dikali KCS. WD di sini merupakan bobot utang atau bobot dari modal yang berasal dari utang. Kemudian KD merupakan biaya modal yang berasal dari utang. Sedangkan WPS merupakan bobot dari saham preferen dan KPS merupakan biaya dari saham preferen. WCS di sini merupakan bobot dari saham umum atau saham biasa dan KCS merupakan biaya modal yang berasal dari saham biasa atau saham umum. Selanjutnya, kenapa dalam WD dikali KD ini terdapat T? Karena T di sini merupakan pajak atau tax. Tax khusus untuk cost of debt atau biaya utang. Karena tax dapat mengurangi laba yang diperoleh oleh perusahaan. Tax hanya berhubungan dengan debt atau utang yang dikalikan dengan pajak. Artinya, yang dikalikan dengan T ini adalah modal yang berasal dari utang, sedangkan yang berasal dari saham tidak dikalikan dengan T. Selanjutnya, bagaimana mencari WD atau bobot utang? Untuk mencari WD bisa menggunakan rumus bobot modal yang berasal dari utang dikali 100 dibagi modal keseluruhan atau 120 juta dikali 100 dibagi 300 juta sama dengan 40. Kemudian 40 ini didesimalkan atau dibagi 100 yaitu menjadi 0,4. Begitu pula untuk mencari WPS atau bobot dari saham preferen. Rumusnya, modal dari saham preferen dikali 100 dibagi modal keseluruhan atau 100 juta dikali 100 dibagi 300 juta. Hasilnya 33,33 didesimalkan menjadi 0,33. Kemudian untuk mencari WCS atau bobot dari saham umum adalah modal yang berasal dari saham umum dikali 100 dibagi modal keseluruhan atau 80 juta dikali 100 dibagi 300 juta. Hasilnya 26, kemudian didesimalkan menjadi 0,26. Kemudian untuk mencari KD atau biaya modal yang berasal dari debt atau utang. Sudah diketahui nilainya, yaitu sama dengan besaran bunga atau 10%. Begitu pula dengan KPS atau biaya yang berasal dari saham preferen. Diketahui nilainya yaitu 12%. Kemudian untuk KCS atau biaya yang berasal dari saham umum bisa dilihat dari tingkat return atau tingkat kembalian sebesar 14%. Kemudian semua ini didesimalkan, yang 10% menjadi 0,1, 12% menjadi 0,12, dan 14% menjadi 0,14. Kemudian pajaknya atau T, tax, yaitu sebesar 30%, didesimalkan juga menjadi 0,3. Kemudian, nilai-nilai yang sudah diketahui ini dimasukkan ke dalam rumus WACC, yaitu WD dikali KD dikali 1 min T ditambah WPS dikali KPS ditambah WCS dikali KCS. Nilai WD sebesar 0,4 dikali KD 0,1 dikali 1 min T, yaitu 1 min 0,3 ditambah WPS sebesar 0,33 dikali KPS sebesar 0,12 ditambah WCS sebesar 0,26 dikali KCS sebesar 0,14 sama dengan 0,028 ditambah 0,0396 ditambah 0,0364. Hasilnya 0,104. Kemudian hasil ini dipersentasekan atau dikali 100%,
yaitu 0,104 dikali 100%, hasilnya 10,4%. Jadi, nilai WACC atau nilai biaya modal rata-rata tertimbang yaitu sebesar 10,4%. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.